Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Masih semangat gak nih? Kalau kita tetap semangat dulu gimana? Oke, berdiri semuanya. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, boleh duduk semuanya. Karena semuanya udah bangun semuanya, kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sebentar. Ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ada? Ada semua? Yang kanan kirinya ada yang kamar mandi, ke kantin, atau ada yang nggak masuk? Coba dilihat dulu ya. Aman. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang dunia imajinasi. Kalian siapa di sini yang suka halu? Imajinasinya ngapain? Membayangkan apa nih? Berkelana kemana? Saya kan? Kamu jadi bidadari? Oh, alhamdulillah. Siapa kan? Ada lagi? Hari ini kita akan belajar tentang puisi rakyat. Apa itu? Belum. Sabar, teman-teman. Nah, kita menyampaikan dulu nih tujuan pembelajarannya berikut kegiatannya hari ini. Tujuannya itu ada yang pertama, memahami pengertian dan juga ciri puisi rakyat. Yang kedua itu ada mengetahui jenis-jenis puisi rakyat. Lalu yang ketiga ini mampu menulis salah satu jenis puisi rakyat. Tapi untuk yang ketiga ini opsional, tergantung waktunya itu cukup atau enggak. Yang penting adalah poin 1 dan poin 2 terpenuhi dulu, oke? Yang pertama tadi ada nanya puisi rakyat kok pasti. Tadi siapa yang nanya? Saya. Bisa dibaca. Puisi rakyat. Sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Poin 2 diatur oleh ketentuan tertentu seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Kemudian yang ketiga, bersifat anonim atau pengarangnya tidak diketahui karena diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Oke, kalian lihat di proyektor ini ya, ada warnanya berapa di tulisannya? Ada 2 warna hitam dan warna hijau. Yang warna hijau itu adalah kata kuncinya. Kalian harus ingat-ingat kata kunci yang warna hijau ini. Ditulis, dicatat. Nah, jadi kalau misalnya ditanya ini, puisi rakyat itu apa sih? Puisi rakyat itu adalah sastra lisan. Sastra lisan dengan puisi yang terikat. Terus ketentuannya itu diatur atau bebas? Diatur. Terus sifatnya anonim. Nah, jadi nggak usah pada banget kayak gini. Kalian tinggal ingat-ingat nih yang warna hijau, oke? Udah dicatat belum? Sudah. Cepet banget. Lalu nih ada perbedaannya nih antara puisi rakyat dan puisi modern. Dari segi pengertiannya itu ada dari puisi rakyat itu ada menggunakan kata indah yang bermakna dan emosional, sedangkan puisi modern itu sudah mendapat pengaruh dari budaya barat dan memiliki bahasa yang lebih santai atau biasanya itu kadang ada bahasa sehari-hari kita lah. Lalu sifatnya dari puisi rakyat itu, Mbak Tita bisa dibaca? Bersifat terikat pada ketentuan jumlah baris, suku kata, rima, dan sebagainya untuk yang puisi rakyat. Kemudian untuk yang puisi modern itu dari sifatnya lebih bebas dengan mempertahankan rima, irama, dan pilihan kata. 1
bagimu. Agar kau bisa meraihnya, semangatlah yang harus ada, kerja keras kamu ada, kesungguhan kamu ada. Berpikirlah secara sehat, berucap tentang taubat dan sholawat, berkarya dalam hidup dan bermanfaat, berprasangka yang baik dan tepat. Wahai ananda, hendaklah ingat, hidup dan dunia amatlah singkat. Banyaklah amat serta ibadat, supaya selamat dunia akhirat. Oke, lalu puisi yang sebelah kanan Mas Rido bisa dibaca? Hujan bulan Juni. Ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik-rintiknya kepada pohon berbunga. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang rapi-rapi di jalan. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga. Oke. Dari dua puisi ini kalian lihat apa perbedaannya? Kalian bisa mengetahui perbedaannya? Oke, Mbak Lili. Kalau untuk yang sebelah kiri itu belakangnya atau rimanya itu u a a a a. Nah, maksudnya sama semua. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan yaitu lebih variatif ibu. Itu tidak dari satu bait itu nggak sama semua belakangnya. Lalu ada lagi? Kalau yang sebelah kiri isinya nasihat, kalau yang sebelah kanan isinya curahan hati penulisnya. Tuh, ada lagi? Apa? Ada yang bisa nambahin nih? Boleh, masalah. Nah, tadi Mbak Yuni bilang kalau yang sebelah kiri itu rimanya u a a a. Kalau yang di sebelah kanan itu lebih bervariasi. Lalu dari masalah ditambahkan dengan yang satu yang sebelah kiri itu tidak ada pengarangnya, sedangkan yang sebelah kanan ada pengarangnya. Dari kedua ini bisa dibedakan nggak mana yang puisi modern, mana yang puisi rakyat? Puisi rakyat yang di sekali lagi puisi rakyat yang mana? Kanan atau kiri? Kalau puisi modern? Kanan. Oke, selanjutnya. Istilahnya kurikulum puisi rakyat itu kurikulum puisi rakyat itu nggak puisi lama. Sama berarti ya. Lalu selanjutnya, maaf dulu ya. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi rakyat. Jenis-jenis puisi rakyat itu ada 4. Yang pertama ada pantun. Yang kedua ada gurit. Yang ketiga ada mantra biru. Yang keempat ada syair. Nah, kalau biar kalian cepat ingat itu bisa digabungkan jadi pagumas. Pantun, gurindam, mantra, syair. Pagu apa? Pantun, gurindam, mantra, syair. Nah, sekarang Ibu bebaskan. Kalian mau milih mana nih jenis rakyat, jenis puisi rakyat mana yang mau kita pelajari terlebih dahulu? Pantun dulu. Oke. Terima kasih. Oke, untuk pantun akan dijelaskan oleh Ibu Dila. Silakan Bu Dila. Sebelumnya masih semangat ya? Masih. Jadi tingkatan keledai dari puisi rakyat ada apa? Pagumas. Yang pertama ada pantun, gurindam, mantra, dan syair. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pantun. Ada
pengertian dan ciri-ciri pantun. Di situ ada berapa warna tulisannya? 2. Yang pertama bisa dibaca sama siapa? Ada yang membacakan? Atau ibu tunjuk? Ada. Oh ya, oke. Silakan Mbak Anissa. Pantun, pengertian dan ciri-ciri pantun. Satu bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi atau pesan. Kemudian yang kelima, rima akhir berpola adik-adik. Oke. Jadi dari pengertian dan ciri-ciri pantun di depan itu yang bisa kalian ingat-ingat yang berwarna hijau dan merahnya aja. Pantun itu ada 4 baris, kemudian terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Lalu rimanya itu AB. Ada yang bisa memberikan contoh pantun terlebih dahulu? Yang mungkin biasanya kalian dengar? Mbak Adi, boleh? Tadi bilang apa? Terus? Dua tiga kucing berlari, mari kita makan siang hari ini. Itu berapa baris? 2. Kalau 2 baris nanti masuknya bukan ke pantun, tapi ke lidah. Oke, ini bukan sih contoh pantunnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada yang bisa menganalisis rimanya? Ibu ajarkan dulu yang baris pertama. Berakit-rakit ke hulu, berarti berapa? 8. Kemudian polanya berarti U8 U. Selanjutnya yang baris kedua, berenang-renang ke tepian, siapa yang mau menganalisis? Mas Ana boleh? 9 apa? A ya, bukan N. Kemudian yang baris ketiga, perempuan nih, Mbak Lita boleh? 8 U. Selanjutnya bersenang-senang kemudian, Mbak Delsa, baris keempat. Oh, dihitung berapa suku katanya, jumlah suku katanya dan rimanya. Bersenang-senang kemudian 9 A. Oke ya, tadi ya betul ya. Berarti tadi ke hulu 8 U, kemudian berenang-renang ke tepian 9 A, bersakit-sakit dahulu 8 U, bersenang-senang kemudian 9 A. Jadi diambil huruf vokalnya ya, Mas Anam, bukan ya huruf terakhirnya tadi 9 N. Oh, keseleo lidah. Jadi ambil vokalnya. Selanjutnya ada struktur pantun. Tadi baris pertama dan kedua sebagai apa? Sampiran. Jadi sebagai pembuka dari pantun tersebut. Kemudian yang baris ketiga dan keempat itu adalah isi atau pesan dari pantun itu sebenarnya apa? Apa yang mau disampaikan dari pantun tersebut? Ini ada cuplikan video pantun ya, bisa ditonton dulu.
video yang tadi diputar? Kita ingat, aku tidak jelas suaranya ya? Jadi dari cuplikan pantun itu tadi, si Jarjit ya dan juga Mail, jadi itu dua baris menyampaikannya. 2-3 burung kenari, apa saja tuan hamba kemari. Kemudian 2-3 kucing berlari, 2 singgit mana nak cari. Jadi si Jarjit yang menyampaikan sampirannya, kemudian Mail yang menjawab isi atau pesannya. Kemudian kita tadi sudah belajar tentang pantun. Mau belajar tentang apa lagi? Gurindam, mana atau syair? Mantra. Oke, boleh. Mantra kan? Pengertian mantra. Ada yang mau membacakan? Saya. Silakan. Jadi mantra itu berisikan tentang mantra sering digunakan dalam ritual untuk membangkitkan kekuatan spiritual, menyambut era baru atau memohon berkah agar kembali ke zaman keemasan. Jadi pengertian mantra merupakan puisi rakyat yang isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Iya, benar. Jadi yang kalian ingat-ingat adalah kekuatan gaib diucapkan untuk tujuan tertentu. Ada yang pernah mendengarkan suatu mantra atau membaca mantra? Belum? Pernah? Ciri-cirinya. Ciri-ciri mantra terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Jadi hampir seperti lagu ya. Kemudian mengandung rayuan dan perintah. Lalu yang ketiga merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Dan yang terakhir mementingkan keindahan permainan bunyi. Jadi dalam suatu mantra itu antara baris 1, baris 2, baris 3 saling terikat. Hampir sama seperti syair ya. Tapi kalau mantra itu kan digunakan untuk tujuan tertentu. Biasanya digunakan sebagai ritual. Selanjutnya ini ada contoh mantra. Siapa yang mau membacakan? Silakan, Mbak Fatimah. 7 petala langit menjauh namanya, 7 petala bumi duduk akannya. Trisakti melukai rahasia, hilang di dunia tiada jejaknya. Turun demi turun silih berganti, sehingga dia di semi ini. 2 bersinar sebagai pertanda, hilanglah gelap datanglah cahaya. Iya, 7 petala langit menjauh namanya, 7 petala bumi duduk akannya. Trisakti merangkai rahasia, hilang di dunia tiada jejaknya. Jadi di baris yang 1 sampai dengan 4 itu dia menandakan suasana alamnya terlebih dahulu. Kemudian di baris 5 dan 6 kurun demi kurun silih berganti sehingga ia ditemui kini, itu menjelaskan tentang kondisi suasana waktunya. Lalu yang terakhir 2 sinar sebagai pertanda, hilanglah gelap datanglah cahaya. Ada yang bisa menjelaskan apa makna dari mantra ini? Dari Yuli bisa dijelaskan? Iya. Jadi mantra itu digunakan dalam ritual untuk membangkitkan kekuatan spiritual, menyambut era baru, atau memohon berkah agar kembali ke zaman keemasan. Iya, betul. Seperti itu ya. Jadi digunakan sebagai membangkitkan suasana atau era baru. Tadi ada di baris ke-5 dan ke-6-nya, turun demi turun silih berganti sehingga ia ditemui kini. Ada cuplikan contoh dari mantra. Gimana ya?
Itu tadi ya contoh dari mantra. Kalian biasanya lihat mantra gimana? Kan pernah lihat mantra nggak? Dengan mantra, membaca mantra. Oh ya, dengan Dibayang. oh ini. Kalian pernah lihat itu nggak nonton horor nggak? Ya, pernah. Ada dukunnya ya? Sekarang komat kami kan? Nah, ya betul. Kami ayo bisa mas? Ayo peran ayo mas. Dukun. Lagi mas, lagi mas. Ini mas teman kami. Oke, lanjut ya. Satu lagi gurindam ya. Oke, satu materi lagi tentang gurindam. Nah, jadi hampir sama dengan pantun, tapi tetap ada bedanya. Kalau pantun tadi 1 bait 4 baris, kalau gurindam 2 baris saja. Menurut KBBI, gurindam adalah gabungan 2 sajak yang mengandung petuah atau nasihat. Ciri-ciri gurindam. Ada yang mau membacakan? Silakan Mbak Irin. Setiap bait terdiri atas 2 baris atau lari. Setiap lari terdiri atas 8 sampai 14 kata. Lari pertama merupakan syarat, sedangkan lari kedua merupakan jawaban. Lari pertama dan kedua untuk kalimat majemuk umumnya merupakan sebuah sebab akibat. 5 akhirnya berulah A B C Iya, A, B, B, C, C. Dan ini ada contoh gurindam. Jika diri mengenal syariat, pasti hayatnya menjadi berkah. Yang mana yang menjadi kalimat syarat? Yang atas betul, ya. Jika diri mengenal syariat, syarat atau sebabnya ya. Kemudian yang baris kedua itu sebagai apa? Garis keduanya sebagai jawaban atau akibat. Pasti hayatnya menjadi berkah. Maksud dari gurindam ini apa? Jika diri mengenal syariat, pasti hayatnya menjadi berkah. Maknanya apa? Yang cowok? Siapa yang mau jawab? Mas Bambang mungkin? Kalau kita belajar agama pasti hidupnya dapat berkah. Iya benar. Jika diri mengenal syariat, jadi jika kita diri sendiri itu mengenal syariat, syariat di sini maksudnya agama ya, beragama, pasti hayatnya menjadi berkah, hidupnya menjadi berkah, menjadi lancar seperti itu. Selanjutnya, untuk suku kata dan rimanya, jika diri mengenal syariat, nah ini menghitungnya sama dengan menghitung pantun ya. Jika diri mengenal syariat, berapa berarti? 10.
Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Anis. Halo semuanya. Masih semangat? Minta waktunya sebentar ya untuk kita masuk ke analisis struktur dan 5 puisi rakyat di bawah ini. Sudah dilihat semuanya? Bisa disimak? Ada yang mau membacakan? Mbak Yuli mau bacakan siapa? Mbak Isha? Boleh? Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setia kawan. Nah, kira-kira strukturnya dari puisi rakyat yang teman-teman simak ini, strukturnya bagaimana? Satu barisnya itu terdiri dari berapa? Satu baris terdiri dari berapa suku kata? Siapa yang mau jawab? Nah, baris yang pertama ada berapa suku kata? 8 atau 9? Kalau yang baris kedua berapa? Berapa? Oke, terus untuk rimanya? Coba kita lihat. Oke, betul. Kemudian tadi sudah disampaikan juga bahwasannya baris 1 untuk hurindam itu adalah syarat. Kemudian untuk yang baris kedua adalah nasihatnya. Ini adalah salah satu contoh hurindam. Kemudian selanjutnya analisis struktur dan rima dari puisi rakyat di bawah ini. Siapa yang mau membacakan? Saya Oke, baik Kak Tadi. minum cincau di siang bolong. Rasa cincaunya segar sekali. Jangan pernah menjadi orang sombong agar jauh dari penyakit hati. Tangan dulu untuk Kak Tadi. Nah, karena ini contoh dari puisi rakyat apa? Oke, nah dari pantun tersebut untuk suku katanya ada yang mau menganalisisnya? Apa? Mas Oki mau menjawab? Rimanya? Kalau dalam garisnya ada berapa suku kata untuk garis pertama Mas Oki? 9. Garis kedua? 10. Garis ketiganya? 11. Garis terakhir? Oke, kita lihat. Oke, betul, ini adalah salah satu contoh dari pantun di mana pantun tersebut memiliki rima OI. Nah, dari baris pertama dan kedua itu merupakan sampirannya, dan baris ketiga dan keempat merupakan pesan yang terdapat dalam pantun tersebut. Nah, sekarang kita main sebentar, boleh? Nah, ayo teman-teman, kita sedikit bermain. Di sini nanti permainannya kita ada 4 tim ya, ada 4 kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke? Nah, untuk tugasnya individu nanti akan dibacakan per kelompok. Nah, sekarang masing-masing individu silahkan bisa membuat satu kata dengan rima yang sama. Oke? Sudah satu kata saja, bukan kalimat, kata dengan rima yang sama. Rimanya ditentukan ya? Oke, rimanya kita tentukan. Untuk kelompok 1 rimanya A, kelompok 2 rimanya I, kelompok 3 rimanya U, dan kelompok 4 rimanya O. Jadi silahkan cari kata dengan rima yang sama per kelompoknya. Bebas katanya, yang penting rimanya sama. Oke? Sudah siap? Siap? Kelompok 1 siap? Siap ya? Langsung? Oke. Kita lihat contohnya. Ya. Oke, waktunya 5 detik per aku udah ada ini ya, ada. Oke. Contohnya teman-teman bisa lihat dulu kelompok 1 sambil nanti dipikirkan untuk katanya. Oke? Siap?
Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sudah siap? Kita mau mulai dari kanan ke kiri. Oh, dari sini. Oke. Rimanya O ya. Rimanya O. Soto. Ringso. Oreo. Dorong. Dio. Oke, tepuk tangan guys. Untuk selanjutnya kalian ingat-ingat ya kata-kata yang tadi kalian ucapkan. Ingat ya. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Gak boleh berubah ya? Ingat ya? Nah, kita balik lagi nih ke tadi yang awal banget tujuan pembelajaran kita poin 3. Itu ngapain? Menulis salah satu puisi rakyat. Ya, pantun boleh. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang menulis puisi rakyat. Tapi tugasnya kalian adalah membuat puisi rakyat dengan kata yang tadi kalian ucapkan. Harus ada kata itu di dalam puisi rakyat. Tapi itu untuk minggu depan, santai aja, masih ada waktu. Ya, jadi besok nggak ada alasan ya, kayak harus belum buat itu. Karena waktu yang sudah mepet, kalian juga kayaknya udah mau pulang. Kita refleksi dulu sebentar. Tadi kita udah belajar apa aja? Kirain tadi kata kuncinya ada apa aja? Mas, apa aja kan? Oke, nah kalau puisi rakyat tadi sebelumnya yang pengertian ciri-ciri dari puisi rakyat yang ada lisan, lalu ada ketentuannya terikat, yang ketiga ada kalian udah paham semuanya ya? Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya siapkan materi yang tadi itu bilang dan juga jangan lupa katanya, jangan sampai berubah ya. Ya, ini amanah ya, kalian gak boleh melanggar ya. Oke. Siap. Untuk kalian bisa siap-siap untuk pulang. Dibersihkan dulu mejanya. Ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih semangatnya. Terima kasih partisipasinya. Kalian hebat. Untuk pertemuan selanjutnya semoga kalian selalu sehat. Amin. Pulangnya hati-hati. Kalau misalnya mampir-mampir tolong dikabari yang di rumah. Sekian dari Ibu. Saya Bila.